Komsel terkumpul uang kolektor 1 juta dari perkumpulan itu. 500.000 saat itu juga kita storin ke gereja. Ini saya buka di sini biar kalian pada tahu duit kalian itu kemana. Makanya itu satu yang saya nggak ngerti. Kita komsel kok ada persembahan juga. Saya bingung. Ini acara apa ini? I don't know. Ya, kalau persembahan berapa setorannya Bu Linda? 50%. 50%. Masya Allah. La ilaha makanya Pak Paul, bagaimana saya nggak quit dari situ? Aku ya kepengen lah ya. Ya, tetapi kan pendeta-pendeta sekarang malah ketakutan, ya kan? Pendeta-pendeta ketakutan sama Zoom kita. Ya, menghimbau bahkan keluar fatwa, ya, keluar fatwa, jangan masuk ke Zoom-nya kita kan. Jangan nonton Zoom-nya, jangan nonton YouTube-nya, jangan nonton, karena pendeta-pendeta udah sesat. Tinggalin saudara sekalian, karena saya umumkan pada Anda, saya himbau tinggalkan, percuma Anda ikut masuk neraka sama pendeta-pendeta itu, percaya saya. Yang tadi yang kudu setoran apa segala macam, wah itu mah pendeta-pendeta bangsat biadab itu. Jangan cuma disentik bijinya, tendang aja tuh bijinya. Haleluya. Ya, shalom, Linda Hagios Ladies. Aku pikir kami pikir hingga uang-uang. Walah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Kirain Ibu dari Papua. Kira banyak Linda sih ya di sini ya. Iya, jadi bingung ya hingga yang mana. Ya, boleh nggak saya mau menanggapi ya masalah ini? Oh ya, silakan. Kami senang hati di sini ya. Silakan Bu. Iya, sebenarnya ya kalau masalah begini, saya mau autokritik ya terhadap kita orang Kristen sendiri ya. Saya bilang orang-orang Kristen yang penakut itu Kristen bodoh kalian, dibohongin sama pendeta kalian. Perpuluhan itu tidak akan menyelamatkan kalian, tetapi kalian ya yang melakukan diakonia, marturia itu kalian akan mendapatkan keselamatan itu gratis. Ya, tetapi kalau kalian cuma perpuluhan aja di gereja, ya, kalian lakukan semua untuk gereja, program-program gereja itu kalian dukung, kalian tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, baca lagi Alkitab kalau pernyataan saya itu salah. Ya, sangkal saya kalau saya salah. Ya, perpuluhan tidak akan menyelamatkan kalian. Ya, kalian-kalian itu ya yang bersembunyi di balik gedung gereja, kalian itu penakut, ya kalian tidak punya kasih. Ingat itu ya, baca lagi Alkitab bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi saya ini ya sebenarnya ya kalau mau lihat keadaan kondisi seperti sekarang ini ya, ini semuanya itu karena kesalahan ya, kegagalan daripada gembala untuk mendidik jemaatnya. Gagal, gagal total. Ya karena di mana ada gereja seharusnya di situ itu ada keseimbangan sosial. Malah kita kok kalah ya sama orang-orang ateis ya. Orang ateis itu punya hati yang kasih loh, mengasihi loh. Teman saya ada yang ateis ya, dia dokter lulusan dari Jerman, dokter internis ya. Itu kasihnya itu luar biasa loh dibanding orang-orang Kristen yang saya lihat di sekeliling saya yang begitu pandainya kalau membahas ayat-ayat Alkitab, tetapi nol, NATO. No action talk only. Jadi saya cuma mau autokritik aja, ayo kita bersatu gitu loh. Ngapain sih duit kalian itu ditaruh di gereja, program-program gereja yang cuma bisa angkat tangan, berharap Tuhan itu turun tangan. Nggak akan bisa, bullshit. Jadi lihat dong program-program yang benar-benar nyata, yang melakukan itu perintah Tuhan. Ya kalau kalian di gereja apa yang mau jadi terang? Itu di gereja udah semuanya orang-orang terang semuanya. Kalau kalian mau jadi terang di dalam gereja, silau men. Ya jadi saya mau autokritik ya dalam hal ini. Ayo dong gereja bersatu gitu loh.
Gereja dalam arti tubuh kita ya, bait Allah. Bukan gereja yang ada di gedung. Saya suka ditanya, kamu nggak ke gereja? Enggak. Kenapa nggak ke gereja? Enggak apa-apa, saya bilang. Saya melakukan perintah Tuhan yaitu diakonia marturia. Bagaimana kita memberitakan Injil sementara kalau kita lihat saudara kita, bagaimana kalian ngomong tubuh Kristus, bullshit kalian, tubuh kalian sendiri bukan tubuh Kristus. Bullshit. Jangan berkuar-kuar di dalam gereja, satu tubuh Kristus, bullshit kalian. Bahkan awal-awal ya, ketika pandemi itu ya, saya di GBI ya, itu banyak pengerja-pengerja yang full time yang tidak mendapatkan makan. Dan gereja tidak bertanggung jawab oleh itu. Saya sendiri yang membantu, bukan saya sendiri maksudnya, ada orang-orang yang lain ya. Tetapi gereja ya hanya mensubsidi sewajarnya aja. Sementara mereka tuh full time loh makan dari gereja. Mereka sudah melakukan waktunya penuh untuk gereja, tetapi setelah masa pandemi itu gereja nggak peduli, lepas tangan, angkat tangan. Terus kalian sekarang ini masih ke sana, ke gereja gitu, untuk full time lagi. Bodoh kalian, Tuhan nggak akan berkati kalian. Teman saya itu perpuluhan 1 bulan sampai 200 juta, akhirnya juga diambil tuh hartanya sama Tuhan, dibohongin sama orang gereja sendiri, temannya sendiri, miliaran, 45 miliar uangnya habis. Apa yang bisa kalian dapat dengan perpuluhan dan melakukan sesuatu pelayanan yang bullshit semuanya di dalam gereja? Nggak ada, nonsen. Baca lagi Alkitab. Makanya kalau mau belajar, ya ikutin kelas evangelis Pak Paul. Biar kalian tahu, dibukakan mata kalian. Kalau enggak, kalian gabung di Galarua. Yang ketahuan memang nyata gitu loh. Udah gitu aja sih, Bang Ardo, thank you. Saya udah marah-marah jadinya nanti. Ada yang kena marah. Ampun. Nah, Bagus, thank you Bu Linda, itu bagus sekali ya pandangan Anda itu yang mereka itu yang butuhkan supaya gereja pada melek semua tuh. Ya, karena saya lihat gini ya Pak Andi ya. Saya lihat kalau di negara-negara luar gitu ya, di luar negeri khususnya ya. Mereka itu memang secara mungkin mereka tidak menyatakan dirinya bahwa mereka itu Kristen gitu ya. Tetapi kasih itu kok ada gitu loh. Artinya adalah bahwa mereka itu tanpa harus mereka mengatakan gua ini Kristen, tetapi mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, yang di sini mah enggak gitu loh. Kalau di Indonesia ini benar-benar munafiknya tuh kelihatan ya. Kalau mereka ya tetangga kita itu ya memang ajarannya udah begitu, udah kita nggak usah ngomong deh, ajarannya begitu. Balik lagi tuh ke kita gitu loh, orang-orang Kristen sendiri. Betul. Saya lihat orang-orang Kristen itu nggak ada actionnya, mereka tuh cuman ya rajin tiap minggu ke gereja, bersolek ria, bajunya rapi-rapi, satu keluarga, tapi habis itu mereka pulang bertengkar suami istri. Itu banyak yang seperti itu, yang mereka istri-istri itu mengadu sama saya karena sikap suaminya. Terus mereka buat apa bedanya kita sama tetangga yang nggak keruan itu? Sama munafiknya kan? Sama juga waktu kejadian tsunami di Aceh. Bantuan yang pertama itu karung-karung beras itu, you lihat sendiri, saya lihat fotonya. Itu katanya a gift from USA. Tapi mereka bilang ini negara kafir kan, kafir. Tapi yang beras-beras yang datang pertama kali itu adalah yang dari USA itu, ada cap bendera sekarang. Tapi mereka terima juga. Mestinya mereka nggak mau terima ini beras kafir, ya kan? Jadi iya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau umpamanya di Jakarta sendiri ya, ketika ada bencana, ada masalah apa, itu dari Secilo, Buddha Secilo yang jalan lebih dahulu untuk jadi barisan ke depan. Pendeta itu ngapain? Limosinnya dikemanain itu? Saya tahu tuh pendeta Pak Niko itu tinggalnya di PIK, dia punya limosin. Ya kan? Kemana aja gitu loh, kita itu yang kaya raya, perpuluhannya aja udah berapa ya kan? Itu setiap kolektor itu diambil loh, bahkan KUL atau Komsel yang di luar itu 50% itu diambil disetorin ke gereja. Karena saya pengurus ada di situ. Itu saya nggak ngerti juga, kalau Komsel kok
narik persembahan juga ya? Saya bingung. Itu GBI itu, GBI. Oh, itu Iya, jadi 50% itu disetorin ke gereja lagi. Berapa pos uang yang diambil untuk gereja? Kalau Komsel kan yang punya rumah yang repot, mesti masak, mesti buka rumahnya kan Mereka nggak rumah-rumah peduli. tetap aja narik ini Nggak ya. peduli. Umpamanya kalau ada ada Komsel terkumpul uang kolektor 1 juta dari perkumpulan itu, 500.000 saat itu juga kita storin ke gereja. Ini saya buka di sini biar kalian pada tahu duit kalian itu kemana. Makanya itu satu yang saya nggak ngerti. Kita Komsel kok ada persembahan juga. Saya bingung. Ini acara apa ini? I don't know. Ya, kalau persembahan Berapa setorannya Bu Linda? 50%. 50%. Masya Allah. La ilaha Makanya Pak Paul, bagaimana saya nggak quit dari situ? Aku ya kepengin lah ya. Coba kalau Damaris setorannya 50% sama saya tiap bulan. Waduh, 200 juta itu setorannya Damaris itu. Waduh, ya, tapi Bu Lianti bisa bekar-bekar, bisa dicari saya sama Bu Lianti langsung. Ya, saya buka di sini ya, pada saat saya membaca job desk-nya saya ketika saya masuk di organisasi itu, saya kaget. Saya pertanyakan, kalau kita nggak 50% masuk ke situ gimana? Oh ya, kita bohong-bohong aja. Berarti ngajarin jemaat bohong kan? Aduh, jemaatnya bohong dong. Wah, nggak benar ini. Itu nggak sehat lah. Udah tinggalin aja itu gereja, itu bullshit semuanya. Tinggalin aja, udah ikut sama ini aja, ikut sama rombongan Nabi aja dah. Udah itu aja deh Pak Paul. Nanti saya kayak Bu Linda Galarua lagi makan bawang putih. Makan bawang putih ntar loh. Nggak benar ini. Ya, mudah-mudahan lebih banyak dari kita yang disadarkan lah, ya kan? Tapi memang itu sih bukan rahasia lagi, semua juga udah tahu itu bukan rahasia itu, Mbak. Cuman memang jarang ada orang berani ngomong karena apa? Jangan selentik bijinya hamba Tuhan. Katanya jangan selentik bijinya hamba Tuhan. Nggak diselentik, cuma rendah bijinya. Pak Pau memang apa ya Pak Pau ya, gereja-gereja ini bermakoria sama berdiakonia pun kayaknya nggak pernah ada loh Pak Pau. Saya nggak tahu mereka itu, ini Pak semua Aldo. yang Kenapa? ada. Maksudnya tadinya orang-orang yang tadi semua ya kayak banyak orang-orang yang tadinya itu tuh baik-baik loh, tulus-tulus loh. Mereka tuh justru banyak berkorban. Tapi terus kemudian ada teolog-teolog dari Amerika pada datang, dia bilang ya ini kita sekarang menuai apa yang kita tabur dulu, gitu. Jadi mereka sekarang sedang menuai dan ketika mereka menuai, mereka tuai sawah waduh, nggak ngerti dah cara menuainya bagaimana deh. Tuh konsepnya karena menuai itu tadi. Prinsip kita menuai gitu loh. Nah, itu yang sekarang ini saya tapi youtuber juga begitu, banyak yang begitu youtuber itu ya, yang kalau makanya kita kasih contoh ya di grup ini, kita kasih contoh ya bagaimana sih kita seharusnya ya kan, bagaimana kita seharusnya mencukupkan diri dengan apa yang ada ya kan. Buat sudah. Tapi ya susah ya, karena memang motivasinya dari awal jadi YouTuber udah mau cari duit sih ya. Ini udah susah. Jadi YouTuber motivasinya udah uang. Mereka tidak percaya kalau mereka memberitakan Injil dengan benar, itu nggak usah mereka itu ngejar-ngejar donasi untuk dirinya sendiri. Kan di grup ini sudah kita kasih contoh bagaimana Tuhan cukupkan saya. Coba saya tanya Pak, emang ada saya minta-minta sama kalian? Ya kan? Ada nggak saya minta sumbangan? Tahu nggak dia di Haifa saya habis 150 juta lebih? Ya kan? Mungkin sampai 200-an kali. Dari mana uangnya ya? Pernah nggak saya minta-minta ada woro-woro? Ya. Ada apa namanya yang saya itu sumbangan buat saya.
nggak pernah. Nah, tetapi Tuhan tiba-tiba cukupkan semuanya. Bisa, ya, ya kalau sejauh ini saya ya pas butuh pas ada sih ya memang ya, bukan artinya saya kelimpahan, sekarang saya kelimpah-limpah ya, tapi pas butuh pas ada. Dan memang ya karena itu tadi kalau kita hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat ya dalam rema dan agape, minta apa saja kita dikasih. Cuma kan mintanya, karena itulah Tuhan kasih janji itu, kenapa dia berani kasih janji? Karena dia tahu kita nggak akan melunjak. Dia tahu apa yang kita minta itu adalah sesuai dengan apa yang maunya dia. Ya kan? Loh, kenapa Pak Paul perlu belajar di IFA? Loh dong, saya kan ngajarin kalian, saya kan nggak boleh dengan ngawur kan? Apa yang saya ajarkan kan harus berkualitas, harus benar, dasarnya ada. Makanya saya ada di sini. Nah, itu contoh ya. Dari mana saya coba minta-minta? Nah, Tuhan sediakan. Ya, Tuhan kasih itu tadi ya. Cinta itu membuat kita itu selalu berkarya tangannya. Nah, tanpa kita harus dan selalu ada yang kita kita punya yayasan kita itu bukan cuman kasih makan orang-orang nggak dikenal. Komunitasnya kita pun kita rawat loh. Komunitas kita pun kita rawat. Nah, luar biasa ya. Pokoknya Anda jangan curang. Kalau Anda tidak curang, Anda jangan jujur apa adanya, cukupkan apa adanya, jangan mencurangin para pengurus yayasan. Sebab para pengurus yayasan ini ya orangnya saklek-saklek ya. Kalau begitu Anda mainkan ya saya juga nggak bisa ngomong ya. Orang kalau sudah dikasih kesempatan terus Anda terus masih mau ngadalin pengurus, ya saya juga nggak bisa ngomong, gitu kan. Kita pokoknya lakukan yang terbaik ya. Kita sih sediakan, karena ada banyak orang yang baik yang perlu dibantu. Sementara dana kita kurang, ya kan. Tadi Anda yang sudah dibantu jangan terus malah berusaha ngadalin pengurus. Ya, sekali dua kali kita mungkin diam, tapi kalau berkali-kali ya pasti pengurus akan bereaksi ya, karena kan mereka juga ada rasa tanggung jawab kepada para donatur yang ini kan, yang memberikan donasi. Jadi jangan ya, ini ada orang-orang yang banyak ya, salah satu yang mengalir kita, tapi ya itu tadi ya, Tuhan baik ya, selalu ketahuan ya, sehingga sekali dua kali, yang ketiga kali kita nggak bisa selalu ya. Tetapi kita ngasih bantuan. Nah, itu loh masalahnya. Nah, gereja-gereja nggak kayak gitu, Pak Andi. Makanya terjadilah tadi ya, perang salib itu tadi. Balik lagi saya, sorry Pak Bulinda, saya potong tadi. Tadi saya keputus, soalnya saya di dalam gedung, jadi nggak bisa dapat ini. Makanya terjadi perang salib. Kejam sekali. Perang salib itu nggak yang Islam, nggak yang Kristen, sama-sama biada bangsatnya itu. Kejam sekali. Bahkan orang-orang Kristen itu di akhir perang salib, kurang musuh, saling kurang gawean. Akhirnya pasukan salib yang terakhir itu yang keberapa tuh? Ke-12 sampai yang ke-14, yang lupa itu ya. Pasukan salib yang terakhir itu akhirnya kerjanya apa? Bunuhin orang Kristen yang dianggap sesat. Coba. Jadi musuhnya bukan Islam lagi, tapi orang Kristen sendiri yang dianggap sesat. Saking kurang gawean coba. Nah, karena gereja itu tadi, gerejanya korup. Ini kejadiannya persis sekarang. Coba jangan nggak percaya saya, itu kejadiannya Ambon Poso. Itu terjadi karena gereja korup. Coba kalau gereja tidak korup, nggak akan terjadi perang Ambon, perang Poso. Nggak akan, percaya saya. Ya, karena kekristenan itu bisa berkembang dengan pesat, bukan karena senjata loh. Kekristenan dengan berkembang pesat, karena orang-orangnya semua rela berkorban loh. Bukan karena angkat senjata. Justru makanya kita ini kan 70% buat mengkritik internal kita sendiri. Ya, tetapi kan pendeta-pendeta sekarang malah ketakutan, ya kan? Pendeta-pendeta ketakutan sama Zoom kita. Ya, menghimbau bahkan keluar fatwa, jangan masuk ke Zoom-nya kita kan. Jangan nonton Zoom-nya, jangan nonton YouTube-nya, jangan nonton, karena pendeta-pendeta udah sesat. Tinggalin saudara sekalian, karena saya umumkan pada Anda, saya himbau tinggalkan, percuma Anda ikut masuk neraka sama pendeta-pendeta itu, percaya saya. Yang tadi yang bunuh setoran apa segala macam, wah itu mah pendeta-pendeta bangsat, biadab itu. Jangan cuma disentik bijinya, tendang aja tuh bijinya.
Haleluya.